Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PTB akan mendiskusikan materi-materi yang sudah dapat dari pembelajaran kami selama 1 semester. Saya Ulan Maulani dengan NIM akhir 46 akan mendiskusikan mengenai biofluida. Saya Onisa Sapita Deswanti dengan NIM terakhir 19 dan saya akan mendiskusikan bioobjek. Saya Rela Faradisa Kaunaini dengan NIM akhir 31. Saya akan mendiskusikan materi tentang bioimaging. Saya Naila Andarfika Amarla dengan NIM akhir 25. Saya akan mendiskusikan materi tentang biomekanika. Baik, mari kita mulai diskusinya. Ya, siapa yang mau duluan? Teman-teman, siapa yang Pipa mau aja ya. Oke, ya. Ayo. Om Pimpa Alayum Gambreng. Oke. mulai dulu nih. Ya, Naila Satu. Sekalian aja. Ayo kita Om Pimpa Alayum Gambreng. Aku nomor 2. Sweet. Tadi masuk tapi Ya, beda ya. Apa tadi kuning kita? Kuning kertas. Terakhir. Jadi 3, Naila. 4. Oke. Tak siapin dulu pertanyaan. Jadi yang pertama tentang biomekanika itu Oke, santai. Iya. santai. apakah pelatih olahragawan perlu mempelajari biomekanika? Aku mungkin mau jawab duluan ini. Aku mungkin perlu ya, tapi mungkin untuk beberapa kategori dia tuh antara kadang perlu kayak buat alatnya itu alat olahraga itu kan kadang itu ada beberapa yang dia perlu biomekanik karena kayak buat geraknya atau apanya. Bahkan mungkin kalau buat olahraga itu yang penting kayak orang-orangnya itu loh yang cacat. Kan ada pertandingan buat olahraga yang cacat. Paralimpik. Ya, Paralimpik. Paralimpik itu dia butuh buat biomekanika juga kan. Iya, benar. Buat mungkin itu butuh gitu tapi memang nggak terlalu wajib mungkin ya, tapi untuk tahu aja mungkin butuh. Mungkin ada pendapat yang lain gitu. Kalau menurut aku jawab Iya, ya. Kalau menurutku sendiri mungkin bukan yang secara langsung, ngerti nggak sih, kayak misalkan kamu gayanya harus segini ya, kamu energinya harus segini. Nggak mungkin kalau misalkan perkiraan biar loncat biar hasilnya misalkan kayak kayak lempar lembing atau apa gitu ya, iya. berapa misalkan seperti itu ya. yang Energi yang kayak gini. Pokoknya kamu harus latihan sampai kamu bisa melempar sejauh ini. Nah, Ya. itu kan secara penyampaian tidak langsung si biomekanika. Itu kayak gitu. Kalau menurutku sendiri ya biomekanika perlu buat olahraga. Kalau buat pelatihan biar efisien maksimal itu menurutku perlu dipelajari dan diterapkan juga sama pelatih dan juga yang dilatih. Soalnya apa ya? Kalau sesuatu yang nggak ada prinsipnya itu justru nanti hasilnya minimal nggak sih? Iya. Harus benar. kayak benar. Makanya semuanya tuh kan udah ada penelitiannya, udah ada hasilnya, udah itu kenapa nggak diterapin? Kalau aku gitu sih. Aku jadi kayak kepikiran olahragawan pelatihnya itu biasanya mereka lulusan apa sih? Lulusan pendidikan olahraga apa sih? Pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga. Tapi Tapi ada yang enggak sih? Ada yang enggak? kalau pendidikan olahraga lebih masuk ke yang ngajar. Ya bilang aja. Manajernya enggak sih? Iya. Tapi kalau Kalau- manajer itu biasanya butuhnya orang yang dulunya pernah main itu enggak? Tapi pelatih juga. Iya sih. Pelatih harusnya juga Heeh. bukan lebih ke pendidikan tapi pengalaman. Ya, lebih ke Kalau olahraga sih gitu. Tapi kalau guru olahraga dia wajib belajar untuk ya pendidikan olahraga. Kalau guru olahraga buat Iya, sekolah. buat sekolah. Itu kan Iya. ada tesis atau apa itu kan biasanya butuh untuk penelitian. Sekolah olahragawan aja itu sekolah yang emang Oh iya, ada. mereka emang Kayak emang di Ajar. Cina itu kan dari kecil Dari udah kecil. ada sekolah olahraga Iya. makanya atlet-atletnya bagus-bagus. kayak badminton gitu. Iya, dan mereka juga kalau Cina sih kayaknya mereka menerapkan juga prinsip biomekanika. Iya. Iya. Makanya pada atletnya bagus-bagus Bagus karena banget. belajar Mendunia banget. meminimalisir cedera. Ya, benar. Efeknya soalnya gede ya. Tapi emang yang paling banyak itu dipakai Paralimpik. Iya, Paralimpik. Soalnya kan mereka butuh buat kayak kaki palsu, tangannya Iya, buat buatan. kalau nggak ada biomekanika juga paralimpik. Kayaknya nggak ada sih. nggak ada Paralimpik, Nggak ada. iya. Paralimpik. Mereka orang-orang yang Bukan. berkebutuhan khusus bakal nggak bisa. Oh ya buat olahraga. Kayak itu sepak bola Paralimpik Indonesia barusan lolos ke juara.
yang ya. apa iya jadi yang sepak bola Paralimpik ya. itu barusan lolos ke yang apa sih turnamen yang tingkat dunia yang buat Paralimpik tapi bukan yang Paralimpik yang Oh kayak ya. itu dan sampai sekarang nggak ada beritanya jarang. Aku baru dengar itu sedih banget karena Iya sih. kayak Teman-teman kita yang Justru sama. hype Kalahnya kalahnya Indonesia. Tapi Iya. sepak bola Indonesia masuk itu Iya. Asian Games. gitu kan. Oke mungkin Soal soal pertama. Oke, sekarang masuk ke soal kedua ya. Soal kedua itu kenapa jika kita melihat terlalu dekat atau jauh bayangan itu tampak abstrak? ayo Kayak dulu. kalau mungkin aku duluan ya. Kalau aku mungkin waktu kita ngelihat itu kan ada kita diajarin dulu buat yang bayangan jatuh ke mata gitu ya, pakai retina. Kalau misalnya terlalu dekat itu mungkin kita apa tuh bayangannya itu akhirnya nggak tepat sama retina. nggak tepat bahasa Indonesianya apa? Tidak tepat. Tidak pas. Tidak pas. Tapi aku kurang tahu buat yang jauh. Kalau jauh kan kita jauh tuh masih bisa melihat itu kan. Ya berarti artinya kalau jauh itu bayangannya masih jatuh di retina sih. Itu masih masuk konsep optik yang apa sih yang super F. Super F. Kalau nggak salah tadi batasin 25 ya. Iya. 25 cm itu kok cuma 25 cm kenapa? Ada nggak? Cuma 25 itu Iya. kenapa nggak lebih pendek dari itu 15 cm misal? Mungkin Tuhan membuatnya seperti itu ya. Iya, Makanya. 25 itu cuma sih. 25 segini ya. 25. Batas buat baca buku 40 cm. Iya. 40. Enggak, dia tuh Kenapa seperti itu? di 25 di batas ini. Kenapa dia 40 kan dan kita batas minimalnya 25 kan biasanya Mungkin itu jarak terbaik mata untuk melihat. Kan ini jarak minimal. Mungkin 40 itu jarak terbaik untuk melihat. Sedangkan kalau kita membaca kan nggak 1 detik 2 detik, pasti kita juga membutuhkan fokus mata yang lama kan. Katanya berkontrak. Iya Itu benar. kenapa kebiasaan kita main HP atau apa kayak Tapi kecil ya. Layar HP-nya terlalu kecil. Jadi kalimat kata-katanya itu atau alfabetnya itu nggak pekan. sebenarnya menurutku lebih ke ini sih ke luasan pandang gitu kan kita kalau misalkan kita baca bukunya tuh kan agak lebar jadi meskipun tulisannya kecil pun kita kadang masih jauh bacanya kan luasan pandangnya tuh lebar sedangkan HP itu ukurannya cuma segini ini masih bisa ukuran file yang di dalamnya tuh bisa diperbesar tapi kalau diperbesar kan jarak pandangnya semakin kecil dan kita terbiasa sama jarak pandang Karena kita sejak kecil kan memang bukan pegangannya HP. Misalnya kita Tapi sekarang HP. iya, HP. Kalau mau cuman kita buku bajian belum ada HP. Mungkin itu ya buat soal nomor 2. Nice. Kita lanjut soal nomor 3. ayo Nomor 3. Selanjutnya soal bioimaging. Menurut kalian pribadi, ranah apa yang dibahas dalam prinsip bioimaging itu sendiri? Pencitraan. Tapi bukan pencitraan artis ya. Bukan pencitraan artis ya. Ya, apa sih foto, video dari biologi tubuh secara langsung gitu sih. Mungkin kayak X-ray gitu ya modelnya. Ya, X-ray itu contohnya. Iya, mungkin contohnya X-ray gitu ya. MRI. Pokoknya hasil-hasil medis yang apa ya? Bentuknya visualisasi. Bentuknya memvisualisasikan kegiatan biologis dalam tubuh misalkan kayak gimana kayak kalau kita di video-video itu kan ada kayak jantung berdetak nah itu mungkin awalnya juga dari USG USG boleh USG juga bisa. Buat kayak ibu hamil gitu ngecek ini kelaminnya cowok apa cewek temanku nggak ada soalnya Terus ngecek tumor juga jadi aku nggak tahu aku tuh cewek apa cowok bioimaging juga sebenarnya iya bioimaging emang ada tapi kayaknya harganya masih mahal apa yang kayak kan ada kayak sekarang kan udah bisa ngecek dia kelaminnya bakal cowok apa cewek. Terus ada juga foto 4D itu yang biasanya kita bisa 4D yang buat biasanya ngecek kayak nanti bayinya bentuknya yang apa. Iya tahu kayak sekarang itu udah ada udah tapi mahal. Ya sih kayak yang artis itu yang harus ada detak jantungnya gitu. Oh iya kan jadi dengerin jantungnya. Ada alatnya kecil gitu
itu bisa dibeli juga pribadi. Heeh. Itu buat dengerin detak jantungnya langsung. Tapi itu bukan ke bioimaging sih. Itu Itu lebih ke sensor kan. Sensor. Kalau yang yang detak jantung. Nah, tapi itu kan kayak gambarnya itu. Nah, gambarnya itu gambar, mungkin lebih ke gambar, video, pokoknya ranahnya bioimaging itu ya visualisasinya, visualisasinya dari kayak gambar biologi. Heeh. Tapi memang alat-alatnya kan ya harus disensor dulu. dulu ya. Dan sensornya itu mahal. Nggak punya uang saya. Nah, berkembang banget sih dulu juga hasil visualisasinya kan kebanyakan hitam. Nah, hitam Tapi putih sekarang hitam udah putih. udah Udah berkembang berkembang. udah bahkan udah bisa muter balik. Iya. Ini Dulu nggak bisa soalnya zaman pers itu buat saya. Ini zaman kita nggak ada. Kita nggak ada dulu. 2003 itu bisa ada. tapi USG dulu masih bisa kelihatan alat kelaminnya tapi Ah. nggak bisa jelas benar-benar kayak sekarang. Itu juga kalau misal Nggak ketutup. nggak posisi Posisinya bayinya. Dan waktu di dalam itu dicek waktu dia pakai bioimaging atau pakai USG itu dia dicek ternyata dia cowok tapi waktu keluar jadi cewek. Aku sih. Kalau Iya. tapi habis itu masih berkembang. Iya. Masih berkembang, ada perubahan. Tolong ini mutasi genetik ya. Tolong ini udah berbeda ya bahasan ya. Itu aja mungkin Udah ya, udah. bioimaging. Oke, jadi untuk pertanyaan keempatnya, apakah kecepatan aliran darah dipengaruhi oleh kohesi antar molekul darah? Menurut kalian gimana? Ayo. Menurutku dipengaruhi sih. Karena darah sendiri kan fluida. Nah, Fluida itu pasti dipengaruhi sama kohesi sama adhesi. Menurutku Ya. dipengaruhi sih. Kekentalannya juga itu kan juga berpengaruh. Yang di dalam darah yang terlarut juga banyak banget. Iya. Ya. Di sel-sel darah, terus Benar-benar. kita ada apa sih di darah? Ada oksigen, ada pink darah iya, gitu terus dan semua semua ada konsumsi yang diperlukan. itu kayak juga ngaruh kalau misalnya kita ada penyumbatan darah. Itu Benar, kan pasti kohesinya juga pasti ngaruh kan nanti kayak darahnya itu bakal lancar apa enggak terus nanti kalau misalnya bisa ngasihin apa enggak kalau buat yang ke otak atau ke apa itu kan juga. Tapi kalau misalkan kan kita tahu ya kita aliran darahnya itu kayak lancar kalau misalkan kita dalam kondisi sehat dan kayak gitu. Hmm. Berarti kita bisa ngertiin nggak sih kalau misalkan molekul di dalam darah itu kohesinya juga kayak yang gede-gede banget. Iya. Sebenarnya daya tarik menarik antar mereka tuh nggak gede, jadi mereka bisa bergeraknya bebas. Iya. Itu kita tahu juga sih kalau misalkan ada penyumbatan darah, oh berarti ada yang bisa mengikuti kohesi itu buat Iya. apa sih merekat maksudnya. Semakin besar kohesinya. Nah, Berarti secara tidak langsung penyakit kekentalan darah itu juga dipengaruhi oleh Kohesi. kayak jadi tadi. sih Kekentalan darah? pengentalan darah, Ada pembekuan. pembekuan. Pengentalan darah Beda, ada. beda. Beda. Pengentalan darah ada kan? Ada. Ada. Tapi itu biasanya penyakit genetik. Apa? Ada juga yang enggak Ada yang enggak? Oh. Kayaknya genetik itu yang sudah yang Hemofilia. iya yang Hemofilia. itu beda konsep lagi. Tapi ada juga sih yang penyakit kan aku ada varises. Heeh. Itu kayak juga nurun deh. Bunda aku varises soalnya. Aku sejak kecil tuh udah diwanti-wanti deh kalau misalnya pas olahraga jangan itu. Tapi ya aku nakal. Jadi varises aku sekarang soalnya. Jangan apa kalau habis olahraga. Jangan ditekuk. Heeh. Soalnya darahmu iya. kan nanti gitu. Bisa nyumbat. Lebar. Lebar. Sakit banget kok soalnya. Oh, varises tuh makanya ada menimbulkan rasa sakit. Jadi kayak kamu rasa tuh kakimu tuh nggak pernah ada. Jadi kayak kan aku sakitnya sini di bawah kan. Itu kan ke bawah tuh nggak ada. Cuma sampai sini tuh. Oh, kayak hilang. Kayak hilang. Kayak bius. Aku pukul gitu nggak pernah. Oh my gosh. Oh, Mati rasa ya jadi. Mati rasa. Sakit banget. tapi bisa balik nggak? Bisa. Paling istirahat sehari 2 hari udah. Eplong Itu udah. karena pengentalan darah atau dari Penyumbatan. 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 Dia malah kelihatan gitu nggak maksudnya kayak Oh, kelihatan. Kalau aku pas capek gitu, Pelebaran kelihatan itu kan biru banget. pelebaran aliran darah. darah. Iya kelihatan banget kayak biru banget. itu yang paling banyak sering biasanya ambeien itu Ambeien. oh my god itu sakit Sakit banget. Sakit banget. Kita Karena aku baru tahu kalau ambeien itu ada 2 kata dokternya, ambeien dalam sama ambeien luar. Aku termasuk ambeien dalam yang nggak bisa keluar. Jadi lebih sakit. Karena kalau misalnya mau dihilangin harus dioperasi dulu. Aku juga di usul operasi kalau. Tapi ternyata operasi buat penyakit ambeien itu bukan solusi karena habis operasi Iya cuma diambil tok gitu kan. diambilkan yang menonjol
pembuluh darah yang Yang menonjol menonjol diambil, diambil. tapi ternyata itu bisa muncul lagi di sebelahnya itu masih bisa muncul lagi, bukan solusi. Cuman menghilangkan saat Menghilangkan itu, dan harus dijaga gitu ya biar dia nggak- Yang solusinya adalah gaya hidup harus dirubah. Aku juga ada itu tuh, kan ada varicose dari sinus. Sinus kan juga penyumbatan, tapi penyumbatan bukan dari darah. Tapi ada beberapa yang gara-gara darah. sinus tuh pembengkakan pembengkakan. apa sih, kayak tumbuh daging gitu kan. Dia kayak dia ada Bisa ada yang jaringan gara-gara lemaknya, jaringan, ada yang bisa gara-gara dia jaringan, ada yang bisa gara-gara pembuluh darah. Aku gara-gara alergi sih. Tapi itu bisa ngempes lagi. Bisa, tapi nanti ada kemungkinan, tergantung deh. Ada yang gara-gara dia memang alergi, ada yang gara-gara dia struktur hidung. Makanya ada kadang tuh kalau misalnya kamu kena varises atau apa itu, nanti disuruh itu operasi yang berupa operasi plastik yang buat hidung, tapi itu buat pengobatan. Ada kok. Tapi ini aku gak karena alergi, jadi gak bisa percuma aja. Oh, Oke, mungkin itu tadi Mungkin itu tepat. yang tepat. Oke, balik lagi ke materi apa tuh? Biomekanika. Oke. Oke, aplikasi biomekanika yang kalian ketahui. Nanti udah ada beberapa sih. Udah kayak Iya. kayak buat paralimpik, Terapi Terapi kayak kita, gitu. Banyak. Pokoknya yang lebih ke gerak. tapi mungkin lebih ke itu. Sekarang masuk ke robotika mungkin. Yang kapan tuh bapaknya apa bilangnya buat robotika yang lumayan mirip kayak manusia itu yang itu kan juga punya biomekanika. benar-benar. Tapi dia juga, tapi kalau misalkan robot pakai biomekanika kan kayak yang disebutin juga nggak seefektif Tip kalau itu. selain kalau pakai AI. Iya. Pakai AI kadang masih agak. Itu juga masih kaku. Yang paling sempurna adalah kita. Iya, kan udah dicap. Emang Alhamdulillah ya. ya. Oke, next. Mengapa kita membutuhkan kacamata ketika kita sudah? Ini soal nomor Presbyopi. mata tua. Iya sih. Karena semakin tua itu ya kemampuan Mata ya. mata kita itu semakin menurun. Gak cuma mata, nggak sih, kayak seluruh Iya, generasi. Sudah nggak memancarkan lagi kayak nangkap cahaya yang masuk ke mata. Mungkin karena terlalu banyak maksiat yang kita lihat. Semakin lama hidup di dunia. Ada perubahan ini, posisi lensa matanya juga mungkin Iya. dia semakin mencembung atau semakin mencekung kayak gitu. Oke, Lanjut Selanjutnya soal nomor nomor 2 dari bioimaging ya. 7 berarti. Sumber pencitraan bioimaging dapat berupa cahaya, resonansi magnetik, ultrason, dan lain-lain. Menurut kalian, apakah penggunaan media ini terdapat efek negatif bagi tubuh manusia sendiri? Mungkin kalau yang itu tuh cuma radiasi. Kan kebanyakan orang-orang yang bekerja sama radiasi lama-kelamaan itu kan di badan bisa sampai kena leukemia. Pencipta buat yang surat sinar X sama yang satu ada nggak salah plutonium atau apa? Marie Curie itu meninggal gara-gara dia terlalu lama kena radiasi. Sama anaknya kan dia juga dapat Nobel gara-gara menemukan apa tuh, aku lupa nama zodiac. Itu kan dia juga meninggal gara-gara radiasi. Kan banyak itu. iya sih, kan ya terlalu efek kimianya juga kan. Mungkin kalau itu juga kita kalau X-ray dan segala macam itu dibatasin, ada jangka waktu yang Iya, sama kan nggak boleh jangka masuk lama-lama. intensitivitas. Ya, Ya, pokoknya ada mas. lagi dibutuhkan saja. Ya, Kan kalau di lab itu kan, udah kan kerja di laboratorium ya. Itu kalau orang lab itu nggak boleh lama-lama. Jadi satunya di dalam, ya nggak boleh lama-lama di dalam itu, nggak boleh di dalam ruangan. Terus juga kalau ada apa sih percobaan kimia kan makanya dipakai ruangan sendiri biar dia juga nggak menyebar ke seluruh ruangan. Jadi terpapar ruangan kedap. Radiasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini emang sesuai porsinya ya dia bagus buat tubuh, bisa dimanfaatkan tapi enggak dengan berlebihan. Soal terakhir Oke, ya. jadi pertanyaan terakhirnya, apakah jumlah molekul dalam darah mempengaruhi pola turbulensi aliran darah? Nah, jadi kan kalau misalkan fluida itu dia apa sih tempat mengalirnya gede kan dia bakal yang lurus gitu aja ya. Sedangkan kita kan
pembuluh darah. pembuluh darah kita itu kan kecil banget, makanya dia bisa kayak tumburan molekul di antaranya, makanya membentuk pola turbulensi gitu. Kayak gimana sih yang iya yang betul yang gini kayak tornado gitu Iya, kayak yang lurus gitu aja. Itu gimana sih, ada polanya nggak menurut kamu? Kalau yang nggak tahu, Mungkin ada, tapi kita belum tahu. Paham nggak sih, kayak ilmu pengetahuan zaman sekarang tuh belum tahu banyak. Mungkin ada, kan pasti semua di dunia ada pola, tapi mungkin kita belum menemukan aja. Paham nggak sih? Atau mungkin gara-gara kan kayak pola turbulensi itu kan dimanfaatkan buat yang kayak memeriksa denyut jantung yang Heeh. tahu tuh, mungkin karena ada pola kayak kita kan nggak semua tempat bisa periksa denyut jantungnya, mungkin kan ada pola itu sih. Soalnya aku pernah baca kan kita tuh pasti ada pola, kayak jarak ke sini sampai segini tapi itu ada, kalau dibagi itu ada angka khusus. Nah nggak salah angka golden ratio gitu, aku pernah baca. Kalau aku sih percaya ada polanya, karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada konsep. Konsepnya bisa fisika, kimia, biologi, Ya, benar. dicampur nanti. Benar. Tuhan itu nggak sembarangan menciptakan manusia. Oh, Masya Allah. Tuhan banget ya. Agamis banget ya. Alhamdulillah. Mungkin itu aja Itu kayak dari kami. Diskusi dari kelompok kami. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat videonya. Iya. Dadah. Dadah. See you.